Assalamualaikum semua. Alhamdulillah udah di penghujung tahun 2021 dan hari ini aku mau evaluasi keuanganku di tahun 2021 ini. Menurut aku evaluasi ini sangat penting karena hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan agar saat mengelola keuangan di tahun depan aku bisa jadi lebih baik lagi. Dalam tahap evaluasi keuanganku ini aku bisa mendapatkan informasi tentang bagaimana selama ini aku mengatur keuangan. Apakah aku sudah memanage keuangan dengan baik? Biasanya nih ya, banyak hal yang baru disadari kesalahan dalam mengelola keuangannya tuh setelah melakukan evaluasi keuangan. Karena saat melakukan evaluasi, segala informasi mengenai pola konsumsi, tabungan, dan investasi yang aku lakukan selama ini akan terlihat. Hal yang pertama akan aku lakukan adalah mengecek saldo rekening. Apakah saldo akhir tahun lebih besar daripada saldo awal tahun? Harusnya sih lebih besar ya. Kalau misalkan saldo akhir tahun lebih kecil, berarti artinya uangnya berkurang. Harus dicek kenapa bisa berkurang dan uangnya itu dipakai apa. Nah, aku di sini punya 3 rekening. BNI ini adalah khusus digunakan untuk kebutuhan bulanan. Jadi bukan untuk rekening menabung ya. Jadi saldonya tuh ya segitu-gitu aja sih. Jadi masuk keluar lagi. Nah, terus sekarang aku mau hitung dulu nih saldo akhir dikurangi saldo awal. Ini sama dengan naiknya 20% karena memang untuk kebutuhan bulanan ya, untuk living gitu ya. Jadi kenaikannya nggak begitu signifikan karena uangnya dipakai setiap bulan. Nah, sedangkan rekening yang BSI ini khusus dana darurat. Nah, kalau ini memang rekening untuk tabungan. Kalau saldo akhirnya dibandingkan dengan saldo awal, alhamdulillah nih naik 30%. Dan ini aku nggak nabung dana darurat pada bulan Juli, bolong 1 kali. Uang dana darurat ini sempat diambil juga karena uangnya itu kemarin dipakai perawatan. Di bulan Juli itu sekeluarga kena COVID ya. Jadi banyak pengeluaran yang tidak terduga. Nah, disinilah pentingnya punya dana darurat. Jadi kita nggak bingung lagi kalau kondisi mendesak, membutuhkan uang karena udah ada uang cadangan. Dengan dana darurat ini bisa menghindarkan kita pinjam sama orang. Jadi sebisa mungkin nih teman-teman menyisihkan untuk dana darurat ya. Oke, selanjutnya ini rekening tabungan juga pakai BSI Falas, ini khusus untuk nabung haji. Sebenarnya ini dikasih usulan sama travelnya karena biaya haji itu mengikuti kurs dolar kan katanya. Jadi ya udah nabungnya pakai dolar aja. Aku nabung ini untuk bayar DP-nya dulu, jadi belum pelunasan. Buat teman-teman sekedar informasi aja, kadang suka ada yang tanya DM juga. Untuk DP haji per orang sebesar $5.000 untuk yang haji khusus ya. Jadi antriannya itu kurang lebih sekitar 6 tahunan. Selama tahun 2021 ini alhamdulillah tabungan DP hajinya aku full nabung 12 bulan. Jadi bersyukur banget gak ada bolong. Jadi berhasil. Selanjutnya aku mau ngecek tabungan pendidikan anak dan tabungan pensiun. Instrumennya itu aku pakai logam mulia karena kan untuk jangka panjang, masih 5 tahun lagi untuk anak sekolah juga. Kalau untuk pensiun masih di atas 20 tahun. Aku cek dulu ini ada berapa gram ya. Oke, untuk pensiun ada 11 gram di tahun ini. Ya ampun, ini tuh aku lupa nggak ketulis yang dana pendidikannya karena pas tag video tadi tuh suamiku manggil gitu, nyuruh bikinin mie, terus habis itu balik lagi tag video, malah kelewat ternyata. Jadi ya udah aku tulis
manual aja di videonya ya, mohon maklum ya teman-teman. Untuk dana pendidikannya ada 10,5 gram. Lalu selama 12 bulan ini aku bolong 1 kali juga, sama kayak dana darurat. Di bulan Juli nggak beli LM karena uangnya dipakai buat biaya ya tadi itu ya, perkopitan. Tapi segini juga aku udah syukur sih, alhamdulillah banget ya, walaupun nabung emasnya ini nggak berhasil 100%, tapi nggak apa-apa, yang penting berusaha konsisten. Jadi keberhasilanku nabung emas di 90%. Yeay, aku seneng banget sih ini. Selanjutnya, hal yang paling membahagiakan adalah tahun ini alhamdulillah aku nggak ada pinjaman sama siapapun, tapi aku punya piutang. Ada yang pinjem sama aku 2 orang temen, yang satu pinjem 300.000 dan yang satu lagi pinjem 500.000. Jadi jumlah piutangnya sebesar 800.000. Dan sampai hari ini belum ada penampakan kembalinya itu uang. Ya mudah-mudahan bisa kembali, kalau enggak ya udah mungkin mereka lebih membutuhkan, gitu aja sih. Selain aku nabung di rekening bank dan nabung emas, aku juga nabung secara manual. Challenge 10 ribuan. Tempatnya ini pakai dus bekas HP karena nggak niat-niat banget, jadi belum penuh. Tuh, cuma segini. Ini nggak tahu berapa ya. Nanti aja di video berikutnya, insya Allah aku hitung sambil nungguin penuh ya. Ini menurutku lumayan sih buat self reward sebagai kado atas usaha yang selama ini aku lakukan. Terima kasih ya buat diri aku. Enaknya dibeliin apa ya? Oh iya, di awal-awal tahun 2021 teman-teman pasti tahu kan ada video viral di TikTok nabung 10 juta dalam setahun. Nah, aku itu ikutan, ada di videoku yang ini. Aku mulai nabung challenge 10 juta ini di pertengahan Februari, jadi kurang 1,5 bulan. Belum genap setahun nih, tapi masih kurang banyak. Aku hitung dulu deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi totalnya baru 6.300.000. Tetot, belum berhasil. Karena 1,5 bulan ngumpulin sisanya itu kayaknya nggak kekejar. Ya udah, ini dilanjutin lagi aja di tahun 2022. Nah, tahun baru ini aku mau melakukan hal yang baru yang memang aku belum pernah aku lakukan, yaitu investasi saham. Sebenarnya dari kemarin-kemarin pengen mulai investasi saham, tapi nggak berani nyoba. Setelah aku ketemu dengan aplikasi Stockbit, akhirnya aku putuskan untuk mencoba menambah passive income dari saham. Selain itu juga aku mau nambah pengetahuan dan pengalaman dalam dunia perinvestasian saham. Kenapa aku pilih Stockbit? Karena aplikasi ini merupakan aplikasi investasi saham dengan fitur super komplit. Gak bayar, trending fee-nya cuman sebesar 0,043%. Biasanya trending fee di tempat lain itu sebesar 0,15%. So pasti lebih hemat. Keunggulan lainnya di aplikasi Stockbit ini tanpa minimum deposit. Terus dari segi penampilannya pun sangat mudah dipahami. Kita bisa membuat watchlist atau saham-saham yang diinginkan dan kita bisa pilih juga nih sesuai sektor saham yang kita minati. Untuk yang baru mulai, di sini ada fitur Stockbit Academy di mana kita bisa belajar sama suhu persahaman gratis. Oke, aku bikin watchlist di mana aku bisa tandain saham inceranku, jadi gampang kepoin pergerakannya. Yang pasti aku pilih saham syariah. Di sini juga ada fitur stream. Kita bisa diskusi, beropini dengan orang-orang kayak di sosmed. Sekarang aku mau coba beli saham Adikarya Persero Tbk.
Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi seperti membangun infrastruktur bandara, infrastruktur kereta LRT, stadion, dan lain-lain. Terus klik buy. Harga per lembarnya 910. Minimal pembeliannya 1 lot sama dengan 100 lembar. Jadi jumlahnya 91.000. Trending fee-nya Rp136. Lalu klik order, lalu klik next. Selesai, gampang kan? Buat yang mau nyoba masuk ke dunia saham, perlu diketahui juga ya, saham merupakan instrumen investasi yang berisiko. Jadi harus banyak-banyak belajar agar tahu ilmunya. Oh ya, aplikasi Stockbit ini selain bisa digunakan di HP, juga tersedia dalam tampilan desktop. Di sini kita bisa melihat chart dengan lebih mendalam seperti fund chart berisikan data fundamental perusahaan yang tampilannya bisa diatur sesuai kebutuhan. Seasonality berisikan pola pada suatu interval waktu sehingga user bisa mengetahui keadaan perusahaan. Terus ada juga financials berisikan financial report per kuarter dari waktu ke waktu. Nah, jadi teman-teman, dengan mengevaluasi keuangan di akhir tahun ini, aku tuh bisa melihat apa aja yang udah aku lakuin, mana yang berhasil, mana yang belum berhasil dalam pencapaian keuangan. Aku juga bisa merencanakan langkah baru apa yang akan aku capai di tahun baru besok. Jangan sampai di tahun yang baru ini aku tuh gak ada progres apapun ya, hanya stuck berjalan di tempat yang sama, gak ada perbaikan, gak ada kemajuan apapun dari tahun sebelumnya. Jadi aku akan berusaha lebih banyak belajar lagi, dan aku yakin tiap orang pasti bisa melakukannya asalkan mempunyai niat yang kuat, bersungguh-sungguh ingin menjadi lebih baik lagi dalam mengatur keuangan agar kita tuh bisa mencapai goals yang kita inginkan. Semangat ya teman-teman, itulah evaluasi keuanganku di akhir tahun ini. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.